Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin aku Nadia. Pada kesempatan kali ini, aku bakal nge-share informasi tentang prodi sistem informasi. Nah tapi, kali ini aku ngejelasinnya gak bakal sendirian dong. Aku bakal ditemenin sama dua orang teman aku, yaitu Hai semua, kenalin aku Dwi. Dan Hai semua, kenalin aku Tiara. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita mulai. Let's go! Oke, mungkin dari teman-teman yang nonton mungkin gak asing gitu sama yang namanya prodi sistem informasi. Atau mungkin ada juga nih yang baru dengar, oh di Indonesia sendiri kampus-kampusnya punya yang namanya prodi sistem informasi ya. Sebenarnya ngapain sih? Ngapain sih mereka belajar apa sih? Nah, don't worry teman-teman, aku bakal bantu jelasin. Program studi sistem informasi itu merupakan salah satu bidang studi yang membahas tentang bagaimana teknologi informasi dapat digunakan secara efektif dalam organisasi dan bisnis untuk mengelola informasi, memperoleh data, dan mendukung pengambilan keputusannya. Nah, mahasiswa dalam program ini, mereka itu belajar banyak tentang pengembangan perangkat lunak, manajemen proyek IT, analisis sistem, basis data, keamanan informasi, dan topik terkait lainnya. Tujuannya mereka dari belajar itu tidak lain dan tidak bukan untuk menjadi seorang profesional yang mampu mengelola sistem informasi yang kompleks dan mendukung tujuan bisnis. Nah, gimana nih teman-teman penjelasan singkat dari aku? Udah mulai paham nggak? Lah terus kalau gitu gak ada bedanya sama anak teknik informatika. Oke, jadi sekarang giliran aku yang bantu jelasin ya. Jadi meskipun kedengarannya sistem informasi mempelajari hal yang sama dengan teknik informatika, tapi pada dasarnya berbeda. Prodi teknik informatika lebih fokus pada aspek teknis pengembangan perangkat lunak dan sistem komputer. Mahasiswa dalam prodi ini mendalami program arsitektur komputer, jaringan komputer, kecerdasan buatan, dan topik terkait lainnya. Sementara itu, prodi sistem informasi lebih menekankan pada integrasi teknologi informasi dengan proses bisnis dan manajemen organisasi. Jadi, sementara teknik informatika lebih teknis, sedangkan sistem informasi lebih menekankan pada penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis. Oke, jadi simpelnya gini. Misalnya nih, ada sebuah perusahaan retail besar yang mau mengembangkan platform e-commerce-nya untuk meningkatkan penetrasi pasar dan memperbaiki pengalaman pengguna mereka. Mereka memperkerjakan dua tim untuk tugas, yaitu tim yang terdiri dari mahasiswa teknik informatika dan satu tim lainnya mahasiswa sistem informasi. Tim mahasiswa teknik informatika akan berfokus pada pengembangan teknis aplikasi seperti desain database yang efisien, keamanan sistem, pengelolaan basis data yang efektif. Sementara itu, mahasiswa sistem informasi akan lebih fokus pada aspek bisnis dan manajemen dari platform e-commerce seperti analisis kebutuhan pengguna, strategi pemasaran online, dan integrasi sistem perusahaan yang sudah ada. Tim teknik informatika akan lebih cenderung fokus pada aspek teknis, sedangkan tim sistem informasi lebih cenderung fokus pada aspek bisnis dan manajemen sistem. Nah, gimana? Udah jelas kan perbandingan dari sistem informasi dan teknik informatika? Oke teman-teman, sekarang giliran aku yang bakal menjelasin. Nah, di sini aku bakal nge-spill nih apa-apa aja sih prospek kerja lulusan sistem informasi setelah lulus ke depannya. Dan aku juga bakal spill seberapa besar gaji yang bakal didapat untuk fresh graduate-nya. Yang pertama ada programmer nih teman-teman. Seorang lulusan sistem informasi memiliki bekal pengetahuan dunia programming. Lulusan prodi ini bisa menjadi programmer handal jika terus mengembangkan kemampuannya. Dan seorang programmer itu bisa mendapat gaji sekitar 5 juta rupiah untuk pemula. Yang kedua ada web developer. Web developer ini bekerja di dunia pemrograman dan berhubungan dengan proses membangun sebuah website. Seorang web developer bisa mendapat gaji sebesar 4 juta rupiah hingga 6 juta rupiah nih teman-teman. Yang ketiga ada database administrator. Database administrator memiliki tugas untuk mengelola data perusahaan dan merapikan data-data tersebut
untuk kepentingan sebuah perusahaan. Gaji yang diperoleh dari database administrator ini berkisar antara 4 juta rupiah sampai 6 juta rupiah. Yang keempat, sistem analis. Seorang sistem analis bertugas untuk melakukan analisis terhadap sebuah sistem operasi atau informasi dari perusahaan yang menggunakan sebuah sistem. Seorang sistem analis bisa menerima gaji antara 6 juta hingga 12 juta. Yang kelima, ada IT manager. IT manager adalah peluang kerja yang cocok untuk para lulusan sistem informasi dengan bakat manajemennya yang bagus. Sebagai IT manager, kamu bisa menerima gaji sebesar 8 juta rupiah sampai 12 juta rupiah. Jadi itu dia penjelasan dari kami bertiga. Pada dasarnya, Prodi Sistem Informasi merupakan prodi yang mempelajari teknologi dan komputer serta bisnis organisasi. Makanya tidak heran, pada prodi ini ada yang namanya mata kuliah manajemen organisasi. Kemudian, Prodi Sistem Informasi dan Prodi Teknik Informatika sebenarnya memiliki fokus yang sedikit berbeda, namun masih banyak keterampilan dan pengetahuan yang saling terkait antara kedua prodi ini. Misalnya pemrograman, basis data, dan analisis sistem adalah beberapa keterampilan yang penting dalam kedua bidang tersebut. Seseorang yang memiliki latar belakang dalam sistem informasi masih dapat bekerja dalam bidang teknik informatika dengan memperoleh keterampilan tambahan yang diperlukan, seperti mendalami aspek teknis yang lebih dalam tentang pengembangan perangkat lunak atau jaringan komputer. Itu semua tergantung pada minat, kemampuan, dan pengalaman individu. Nah, itu dia penjelasan singkat dan menarik dari kami. Semoga untuk teman-teman yang mendengarkan penjelasan tersebut, pengetahuannya akan prodi sistem informasi semakin bertambah. Sekian dari kami, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.